Oke, saudara sekalian, selamat siang. Ya, kita akan memulai pembinaan doktrinal kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan cover bahan yang menjadi tema kita, lalu nanti ada tanya jawab. Saudara bisa tanya lewat ketik di Zoom kalau bagi peserta, dan nanti akan dibacakan oleh Aufi, petugas Aufi. Lalu atau kalau tidak, saudara bisa tanya ke WA Group ya kalau mau juga, supaya saya juga bisa lihat dan menjawab. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas mengenai doktrin Tritunggal, dan kita perlu mengetahui bahwa doktrin Tritunggal adalah bagian penting dari gereja Tuhan, dan kita bisa melihat kembali ke abad yang keempat mengenai bagaimana memahami doktrin Tritunggal. Jadi kita tidak lari dari pergumulan yang sudah dijawab oleh para pengajar di dalam gereja Tuhan di dalam sejarah. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, pimpin kelas kami pada hari ini, berikan penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar menggugah hati kami, karena pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kami terkagum kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan sertai, dan biarlah apa yang kami bahas, diskusikan pada hari ini, berkenan Tuhan pimpin, sehingga tidak ada kesalahan yang sangat mungkin ada pada manusia, Tuhan yang singkirkan, sehingga hanya kebenaran Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, di dalam sejarah kita tahu ada konsili dari Nikea Konstantinopel. Itu satu konsili yang sangat penting untuk memahami doktrin Tritunggal. Sebelum kita melihat, saya akan bahas dulu mengenai apa saja yang jadi pergumulan di dalam memahami doktrin Tritunggal. Nah saudara, di dalam kitab suci, Allah yang diperkenalkan kepada Israel adalah Allah yang Esa. Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Ini seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tapi satu yang kita pahami dari kitab suci, bukan kesatuan yang satu ya, bukan kesatuan yang tidak ada pluralitasnya kalau mau dibilang. Karena kesatuan Allah ini adalah kesatuan yang ternyata ada 3 pribadi. Nah, sehingga kita mesti dengan teliti memberikan penjelasan atau membahasakan tentang siapa Allah kita. Nah, mengenai Tritunggal, Alkitab sudah memberikan penjelasan meskipun bukan dengan istilah Tritunggal. Alkitab sudah memberikan penjelasan sejak Perjanjian Lama. Kalau saudara melihat di dalam teks-teks Perjanjian Lama, ada bahan yang saya pernah bagikan di PA mengenai Tritunggal, saudara bisa akses lagi bahan ini. Nah, di dalam bahan itu saya mengingatkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama sangat menekankan tentang Allah sebagai satu-satunya Raja. Di luar Allah tidak ada yang lain. Allah adalah satu-satunya. Ini jelas sekali ditekankan di dalam beberapa bagian dari kitab suci. Dan tentang Allah satu-satunya Allah, Allah satu-satunya Raja itu ada di dalam kitab Mazmur atau di dalam kitab Yesaya, dan di semua bagian sebenarnya menekankan tentang keesaan Allah. Di dalam kitab Keluaran pun dikatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Jadi orang Israel harus menyembah Allah yang Esa ini. Harus menyembah Tuhan, dan hanya Tuhanlah Allah. Nggak ada yang lain. Lalu yang berikutnya adalah Alkitab juga membahas tentang Allah yang adalah Raja. Jadi Allah adalah Raja. God is King. Allah adalah Raja, dan ini ditunjukkan di dalam berbagai cara oleh kitab suci. Di dalam kisah penciptaan misalnya, Allah adalah Raja yang titahnya ditaati oleh semesta alam. Jadi Allah adalah Raja yang kerajaannya mencakup langit dan bumi. Seluruh alam adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan bertahta sebagai Raja. Alkitab juga menekankan tentang Allah yang adalah Raja atas pasukan malaikat. Allah adalah Raja atas pasukan malaikat. Tuhan adalah Tuhan yang menguasai sejumlah besar bala tentara, kalau mau diterjemahkan secara harafiah ya. Yehovah Sabaoth. Nah, ini merupakan pengertian bahwa Allah adalah Raja atas seluruh pasukan malaikat. Berarti Allah di atas para malaikat, malaikat bukan raja, Allah lah Raja. Jadi dari semua pengertian ini kita dapat melihat Allah adalah
satu-satunya Allah, Tuhan itu satu-satunya Allah. Lalu Allah itu adalah Raja dan tidak ada yang lain. Dan Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, lalu memerintah atas segala sesuatu. Nah saudara, di dalam Mazmur yang kedua, ternyata dibahas tentang takhta. Jadi Allah memberikan takhta kepada sang anak. Ini Mazmur 2 sangat terkenal tentunya untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Mazmur yang kedua, saya bacakan Mazmur yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah jadi saudara, kalimat-kalimat ini menunjukkan tentang Allah mengangkat seorang raja. Nah kita bisa tafsirkan bahwa ini adalah raja dari sebuah bangsa, tetapi tafsiran itu tidak kuat karena ayat yang ke-8 mengatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini adalah raja yang akan memerintah di seluruh bumi. Nah, kalau raja ini adalah raja yang akan memerintah di seluruh bumi, maka kita punya pertanyaan, di mana posisi dia di dalam kerajaan ini sebagai raja? Kalau dia adalah raja, bagaimana dengan Allah yang adalah raja? Jadi saudara, Alkitab Perjanjian Lama sudah memberitakan tentang keragaman atau pluralitas ya, saya mau pakai istilah pluralitas saja. Pluralitas dari pribadi, dari persons. Ada lebih dari satu pribadi di dalam Allah. Nah ini mengherankan kan, karena Allah itu satu, tetapi ternyata Allah adalah lebih dari satu. Nah jadi bagaimana memahami ini ya? Nah kita perlu berteologi, karena teologi akan mencoba merumuskan apa yang Alkitab ajarkan di satu bagian, dengan apa yang Alkitab ajarkan di bagian lain, dengan istilah yang tidak kontradiksi dengan bagian manapun di dalam kitab suci. Itu gunanya teologi. Jadi saudara, kita sangat perlu berteologi, karena kalau tidak, kita akan tafsir satu bagian Alkitab tanpa sadar bahwa tafsiran kita akan satu bagian ternyata bentur dengan bagian lain. Ya kita bisa baca satu bagian lalu menafsirkan sesuatu, dan itu oke ya kalau kita mengatakan ini adalah penjelasan yang saya dapat dari satu bagian kitab suci. Tapi ada bagian lain yang sepertinya bertentangan. Nah ini gimana cara menjelaskannya? Nah kita perlu berteologi. Karena Alkitab tidak diberikan sebagai buku sistematis yang ditulis oleh satu orang yang secara utuh membahas tentang pengertian yang tersistem dengan baik. Alkitab bukan buku sistematis karena Alkitab adalah firman Tuhan. Nah apakah firman Tuhan berarti nggak boleh sistematis? Bukan. Tapi firman Tuhan itu bersifat komunikatif. Tuhan berbicara, dan bicaranya Tuhan itu bicara di dalam percakapan. Tuhan berbicara kepada umat, lalu umat menikmati bicaranya Tuhan. Nah karena itu Alkitab lebih menekankan relasi di dalam pembicaraannya Allah ini ketimbang sistem. Alkitab tidak dirancang sebagai sistem untuk mengerti kebenaran firman, tapi Alkitab dirancang sebagai cara Allah mengkomunikasikan isi hatinya. Dan karena Allah sedang mengkomunikasikan isi hatinya kepada umat yang Dia kasihi, maka firman Tuhan itu bersifat intim dan indah bagi umat Tuhan, karena menceritakan tentang apa yang sedang terjadi, dan juga apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan, dan apa yang Tuhan akan lakukan. Dia adalah yang telah ada, yang ada, dan yang akan ada. Nah jadi saudara, kita bisa membaca firman dan bisa mengerti satu bagian, tetapi kalau kita mau mengerti secara total, secara benar dan tidak bentur, kita perlu berteologi. Nah itu sebabnya kita harus menemukan istilah yang menjelaskan pengajaran kitab suci di satu bagian, tanpa menjadi bentur dengan pengajaran kitab suci di bagian lain. Jadi kita perlu pinjam istilah di luar Alkitab untuk berteologi. Kita tidak hanya mengulangi kosakata Alkitab untuk berteologi. Nah kalau saudara tanya, loh Pak, kok harus tambah kosakata di luar Alkitab? Pakai Alkitab dong, kan sola scriptura. Nah jangan salah mengerti sola scriptura ya, kita sudah bahas ini di kelas yang lalu. Dan kita harus mengerti bahwa sola scriptura berarti Alkitab adalah yang akan mempunyai otoritas terhadap cara berpikir dan cara menafsirkan alam ciptaan Tuhan dan juga cara untuk mengenal Tuhan. Jadi kita kenal Tuhan karena firman, dan untuk memahami ciptaan Tuhan, Alkitab adalah yang akan mengarahkan kita, yang berotoritas untuk memberikan kebenaran kepada kita.
Tapi ini tidak berarti Alkitab Tuhan desain sebagai pemberi informasi terhadap segala hal, enggak. Nah itu sebabnya ketika kita mau mencoba mengerti Alkitab secara utuh, kita perlu berteologi. Dan waktu kita berteologi, kita perlu meminjam cara penjelasan yang di luar Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Jadi tetap sola scriptura, tetap otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Dan apapun yang kita rumuskan di dalam teologi kita akan kembalikan kepada kebenaran firman. Nah jadi kita akan coba rumuskan sebenarnya bagaimana mengenal Allah yang dinyatakan dengan jelas di kitab suci sebagai Allah yang esa, sebagai Tuhan yang esa. Lalu bagaimana ini dipahami di dalam konteks kerajaan tadi? Loh kok ada raja yang lain yang ternyata berkuasa di tahtanya Tuhan? Dia bertahta di tahta Tuhan dan dia menjadi raja yang menguasai seluruh bumi. Gimana mengerti ini? Nah jadi ada pluralitas, ada lebih dari satu pribadi di dalam Allah ternyata, tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Israel menyembah lebih dari satu Allah. Jadi kita bisa simpulkan Allah itu esa, satu. Tetapi kita juga bisa simpulkan ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan atau di dalam Allah. Nah karena ini adalah tema yang sulit, maka gereja perlu bergumul di dalam waktu yang cukup panjang dengan perdebatan yang cukup panas di dalam sejarah. Dan perdebatan itu perlu, perdebatan untuk hal yang gak penting itu salah, perdebatan tanpa sungguh-sungguh mendengar lawan debat itu juga salah, tapi perdebatan untuk cari kebenaran dan diskusi dengan baik itu sangat diperlukan. Jadi jangan bilang, ayolah kita damai, jangan berdebat, salah. Saudara dan saya harus mengerti bahwa gereja perlu berdebat, perlu secara konsisten membereskan keperbedaan pengertian yang ada. Dan perbedaan pengertian ini tidak bisa ditutup dengan asal damai gitu ya. Sudahlah damai, jangan lanjutkan lagi. Itu adalah kalimat yang salah ya. Gereja nggak diperintahkan Tuhan untuk dengan sembarangan mengambil posisi dan dengan sembarangan menyamakan posisinya dengan posisi apapun dari pihak siapapun. Jadi berdebat itu sangat penting. Gereja berdebat tentang siapakah Kristus, gereja berdebat tentang Tritunggal, gereja berdebat tentang baptisan, gereja berdebat tentang apa itu predestinasi. Sepanjang sejarah gereja berdebat, dan itu bukan selalu harus hal yang buruk. Selama perdebatan itu ditujukan untuk meluruskan pemahaman dan mencari kebenaran, maka perdebatan adalah bagian yang perlu di dalam gereja. Saya pernah membagikan sebuah khotbah 7 hal yang kurang di dalam gereja, dan saya menekankan salah satu yang kurang di dalam gereja adalah gereja tidak membuat perdebatan atau pembicaraan yang adil, yang menghargai pihak lawan dengan argumen yang baik. Itu sudah seringkali dilupakan. Jadi gereja tidak membiasakan lagi berdebat dengan argumen yang baik. Dan saudara, berdebat nggak harus marah-marah ya. Karena suara keras itu menunjukkan kekurangan argumen atau kekurang stabilan emosi. Jadi makin keras berdebat menunjukkan perdebatan makin buruk. Kita bisa berdebat dengan suara tenang dan menyampaikan kebenaran kita dengan argumen yang teratur, terstruktur dengan baik. Itu akan membuat gereja bertumbuh di dalam mengenal kebenaran. Nah, jadi Alkitab berbicara tentang Allah dan gereja sulit memahami dengan begitu saja sehingga ada perbedaan versi, ada kesalah mengertian dan ada sudut pandang yang lain mungkin untuk memahami tentang siapakah Allah. Nah tapi saudara jangan masuk ke dalam dongeng yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dikenal oleh rasio. Kita sudah membahas di dalam pertemuan yang lalu bahwa meskipun Allah tidak mungkin bisa dikenal oleh rasio manusia secara total, tetapi ini bukan berarti Allah tidak bisa dikenal sama sekali. Ada perbedaan antara tidak bisa dikenal sama sekali dengan tidak bisa dikenal secara sempurna atau secara total. Allah membatasi dirinya, Allah merendahkan dirinya, dan Allah berbicara dengan bahasa kita, sehingga kita dapat mengenal Dia dengan benar. Nah jadi apakah doktrin Tritunggal tidak bisa dimengerti? Nah ini pertanyaan harus diperjelas dulu. Maksudnya nggak bisa dimengerti itu apa? Apakah maksudnya nggak bisa dimengerti berarti nggak bisa dipahami sama sekali? Atau nggak bisa dimengerti berarti kita tidak mungkin mengerti secara total tentang Tuhan? Nah kalau yang pertama itu salah, kita bisa mengerti tentang Tuhan. Kalau yang kedua, bisakah kita mengerti dengan total tentang Tuhan? Jawabannya adalah, jangankan tentang Tuhan, tentang alam pun kita tidak bisa mengerti secara sempurna, secara total.
Pengetahuan kita adalah pengetahuan yang terbatas tentang apapun ya. Bahkan tentang diri kita sendiri. Saudara mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang apapun. Jadi ya wajar kalau kita bilang bahwa kita sangat terbatas dalam memahami Tritunggal. Sama, kita juga terbatas dalam memahami apapun. Memahami dunia ciptaan Tuhan pun kita lakukan dengan cara yang terbatas. Kita tidak mengerti segala sesuatu tentang segala sesuatu. Di dalam tradisi Reform dikatakan bahwa hanya Allah yang mengerti segala sesuatu dengan sempurna. Allah tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu. Itu Allah. Kita enggak. Kita tidak bisa tahu segala sesuatu dan kita tidak bisa tahu segala sesuatu tentang sesuatu. Jadi apapun itu yang kita mau selidiki, kita tidak akan punya pengetahuannya Allah tentang itu. Saudara tidak akan bisa mengerti pohon seperti Allah mengerti pohon. Saudara tidak akan bisa mengerti filsafat seperti Allah mengerti apapun yang dicari oleh filosofi. Saudara tentu saja tidak mungkin mengerti Tuhan seperti Allah mengerti dirinya. Jadi sebenarnya mengatakan bahwa kita tidak bisa sempurna mengenal Allah Tritunggal, itu kalimat yang nggak perlu dikatakan karena kita nggak akan sempurna mengenal apapun. Nah itu sebabnya hati-hati waktu mengatakan Allah tidak bisa dikenal, karena itu seringkali menuju kepada ajaran bidat. Allah bisa dikenal, Allah mau dikenal, dan Allah mau dikenal dengan benar. Dan ada penjelasan yang cukup untuk membuat kita mengenal siapa Allah. Jadi kalau ditanya apakah doktrin Tritunggal tidak bisa diketahui, saudara harus kritik kalimat itu dengan mengatakan salah. Karena doktrin ini adalah ukuran ortodoksi, ukuran gereja sejati. Kalau doktrin Tritunggal tidak bisa diekspresikan dan dijelaskan, mana mungkin ini jadi ukuran? Nah, tradisi karismatik menganggap bahwa penjelasan tema doktrin itu nggak terlalu penting. Ya sudahlah, nggak usah ribet-ribet banget, mau bilang apa juga terserah, yang penting kita mengasihi. Nah, itu adalah ungkapan yang sangat tidak bertanggung jawab. Gereja Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk pelayanan dan kehidupannya di bumi. Dan salah satu yang Tuhan tuntut dari pelayanan dan kehidupan gereja di bumi adalah menjelaskan Tuhan. Kalau gereja adalah wakilnya Tuhan, gereja harus bisa mengenal Tuhan dan harus bisa menjelaskan. Sehingga kegagalan untuk menjelaskan siapa Tuhan adalah dosa dari pihak gereja. Kalau begitu, pengenalan akan Tuhan perlu dirumuskan dengan tepat, dan kadang-kadang perumusan ini memerlukan kosakata di luar Alkitab. Bukan karena Alkitab tidak sempurna, tetapi karena Alkitab mengcover bidang yang menjadi standar dan ukuran bagi seluruh kebenaran, tetapi tidak mengambil alih pengertian kebenaran di semua bidang. Jadi Alkitab pengukurnya, tetapi Alkitab tidak mengganti semua bidang. Saudara tidak mempelajari ilmu bahasa dari Alkitab, saudara tidak mempelajari fisika dari Alkitab, saudara tidak mempelajari programming dari Alkitab. Saudara mempelajari bahwa Alkitab adalah firman untuk umat mengenal Tuhan, mengenal siapa manusia, mengenal pekerjaan Tuhan di dalam sejarah, dan mengenal apa yang menjadi standar pengukuran untuk semua hal lain yang kita selidiki di dalam ciptaannya Tuhan. Nah, ini tema yang penting jadinya ya, bahwa saudara memahami bagaimana berteologi, yaitu kadang-kadang kita meminjam argumen dan istilah dari luar. Apakah ini berarti kita sedang memakai dari setan, meminjam dari dunia ini kalimat dan penjelasan untuk mengerti Tuhan? Jawabannya tidak. Karena semua yang ada pada ciptaan dan semua yang ada pada dunia bahasa, jika itu adalah hal yang benar, itu milik Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ciptaan itu milik Tuhan, dan semua penjelasan kata-kata, kalimat itu milik Tuhan juga. Yang error adalah bukan tentunya, tapi yang benar adalah dari Tuhan. Semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. All truth is God's truth. Nah, berarti kita mesti rumuskan tentang doktrin Tritunggal, dan kita bisa melihatnya dari Konsili Nikea Konstantinopel. Itu adalah penjelasan dari gereja sepanjang sejarah. Kita menggunakan penjelasan ini sebagai ukuran ortodoksi, dan kita tahu bahwa gereja Reform ada di dalam persetujuan dengan konsili ini. Saya akan bacakan, bisa ditampil juga ya. Nah, saudara bisa baca di layar, saya akan coba tampil, bukan saya, Niko yang akan tampilkan. Lalu saya akan bacakan bagi kita semua ya, saudara bisa mengikuti membacanya dari layar saudara ya. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi kita percaya satu Allah. Satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini jelas ya, satu Allah. Kita nggak percaya tiga Allah, kita percaya satu Allah.
Lalu yang berikutnya, kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Ini penting ya, anak tunggal Allah. Yesus itu anak tunggal Allah. Maksudnya anak tentu ya, saudara tidak bisa mengatakan anak itu berarti harus dikandung di dalam sebuah kandungan, kemudian dilahirkan, baru itu disebut anak. Enggak. Karena pengertian anak di dalam tradisi perjanjian lama itu bisa ada dua. Bisa ada yang namanya yelet, ini artinya anak secara fisik, anak secara keturunan. Bisa ada yang disebut dengan ben, nah ini yang lebih penting, ben. Ben itu artinya adalah ahli waris. Dia adalah yang menerima segalanya dari sang Bapa gitu ya. Dia ahli waris. Nah, jadi Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, bukan berarti dia mengalami proses kelahiran. Ini kan tuduhan yang menggelikan ya, yang dikeluarkan oleh banyak orang yang mengkritik doktrin Tritunggal. Saya sangat sedih sebenarnya kalau kita terbiasa untuk mengkarikaturkan pengertian orang lain lalu menyerang. Ini namanya saudara membuat manusia jerami, lalu saudara hantam manusia jerami dan mengatakan saudara sedang menghantam siapa misalnya, saudara sedang menghantam John Jones gitu, atau siapapun tokoh atlet dunia tinju yang sedang juara. Saudara sedang mengalahkan Tyson Fury misalnya. Saya sudah bikin KO Tyson Fury. Kok bisa? Iya, nih saya tonjok dia dan dia jatuh. Tapi ya saudara tidak sedang tonjok Tyson Fury yang asli, saudara sedang menonjok manusia jerami yang saudara buat lalu saudara tempelkan inilah Tyson Fury. Itu nggak benar. Nah, jadi siapapun yang mau mengkritik doktrin Tritunggal, ada alangkah baiknya kalau dia menyelidiki dulu apa yang dimaksud dengan Tritunggal sebenarnya, membaca karya-karya yang dipertanggungjawabkan secara akademik, yang ditulis oleh orang-orang yang menganut kepercayaan ini, baru kritik dengan adil, itu yang benar. Tapi kritik yang bodoh akan mengatakan, apa ini kok anak Allah, memangnya Allah diperanakkan, masa Allah mempunyai anak, siapa bidannya? Lalu dia melahirkan dengan cara apa? Di rumah sakit mana? Itu kan kritik bodoh ya. Orang nggak belajar lalu mengkritik. Ya kita nggak perlu dengarlah kritik seperti itu karena nggak ada gunanya berdiskusi dengan orang bodoh. Nah tapi kalau saudara mau benar-benar mengerti, saudara harus tahu dulu dari sudut pandang yang mengeluarkan pengertian ini di dalam sejarah kita. Bahwa anak itu tidak berarti ada proses kelahiran. Tuhan tidak jadikan manusia pola untuk dia. Tuhan berbicara pakai bahasa kita itu benar, tapi Tuhan juga berhak untuk memberikan konten yang berfokus kepada satu hal tentang bahasa itu, sehingga kita harus belajar untuk melihat istilah yang dipakai di dalam cara yang Tuhan mau istilah itu dipakai gitu ya. Jadi anak tidak berarti dilahirkan dalam pengertian dilahirkan seperti proses alami. Itu sebabnya kata dilahirkan itu kata yang lebih baik diganti diperanakkan. Kadang-kadang kita mengatakan dilahirkan, tapi sebenarnya kalau mau tidak rancu, kata dilahirkan lebih cocok diganti diperanakkan. Jadi Yesus itu diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman. Dia adalah the only begotten, diperanakkan dari Bapa. Diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman. Jadi ini sebelum ada ciptaan, dia diperanakan oleh sang Bapa. Dia adalah yang mewarisi, yang dinyatakan sebagai anak, dideklarasikan sebagai anak. Nah, kalimat ini diperanakan dari Bapa itu tidak berarti ada proses before and after. Tadinya cuma Bapa, lalu lahirlah anak. Salah ya. Diperanakan berarti dinyatakan, diperkenalkan sebagai sang anak. Tapi diperkenalkan itu belakangan setelah ada ciptaan. Sebelum segala ciptaan, relasi antara Bapa dan anak sudah ada. Nah itu sebabnya istilah diperanakan itu lebih bersifat relasional ketimbang biologis. Bersifat relasional. Ada sang Bapa dan ada sang anak. Kenapa yang satu disebut Bapa, yang lain disebut sang anak? Ini terjadi ketika sudah ada di dalam penciptaan ya. Bahwa sang anak itu yang diutus oleh sang Bapa untuk menjadi manusia dan dia yang akan menerima segala sesuatu. Pewaris. Dia yang akan menerima segala sesuatu. Sehingga pembedaan Bapa dan anak, istilah Bapa dan anak menjadi jelas karena berkait dengan ciptaan. Dan di dalam kalimat dari John Calvin mengatakan bahwa semua teologi adalah penjelasan yang kita bisa pahami di dalam konteks ciptaan. Jadi nggak ada teologi yang tidak kena kepada ciptaan. Semua teologi selalu berkonteks kepada ciptaan. Jadi saudara nggak bisa bilang, gimana mengerti relasi Bapa dan anak sebelum penciptaan? Ya kita nggak tahu.
Tapi Bapa dan Anak ini adalah dua pribadi yang beda dari kekal sampai kekal. Jadi bukan berarti pribadi kedua yaitu Yesus Kristus baru jadi pribadi belakangan. Enggak. Jadi baik Bapa maupun Anak adalah kekal, itu yang mau dikatakan. Tapi bagaimana relasi antara Bapa dan Anak ya kita baru bisa pahami di dalam konteks ciptaan atau bahkan lebih akurat lagi di dalam konteks penebusan menuju ciptaan yang baru. Nah ini yang indah ya, jadi kita bisa memahami Allah di dalam interaksinya dengan ciptaan, tetapi Allah sudah ada sebelum ciptaan. Dan relasi antara Bapa dan Anak sudah ada sebelum penciptaan, sudah ada sebelum segala zaman. Oke, kita kembali ke konsili tadi. Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Light from light, true God from true God. Atau apa bahasa Inggrisnya, nanti saudara cek lagi ya. Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan, bukan diciptakan. Sehakikat dengan Bapa. Jadi saudara, Yesus Kristus pribadi kedua dari Tritunggal, ini adalah anak Allah dari kekal, bukan menjadi anak. Kita tidak setuju dengan ajaran yang mengatakan Yesus menjadi anak setelah baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Itu teologi yang bidat, kita nggak mau terima itu. Kalau ada orang mempercayai itu, kita akan sulit menganggap dia sebagai saudara seiman. Karena dia tidak percaya kepada kealahan Kristus. Kalau saudara bilang, di mana kasihnya kita ya? Kenapa kita tolak orang yang nggak percaya Yesus adalah Allah? Kan kita mesti penuh kasih. Penuh kasih tidak berarti menerima posisi. Saudara jangan identikan kasih sebagai pelacur kebenaran, ya itu bukan kasih. Kasih bukan pelacur kebenaran. Kasih dan kebenaran tidak akan pisah. Sehingga nggak ada kasih yang mengkompromikan kebenaran dan nggak ada kebenaran yang tidak diekspresikan di dalam kasih. Kevin Van Hooser menulis tentang ini ya, dia mengatakan bahwa kita mesti mengekspresikan kebenaran di dalam kasih, tafsiran dia dari surat Efesus, dan dia mengatakan ini menekankan tentang dua realita yang penting, yaitu tentang kasih dan kebenaran yang nggak bisa dipisah. Dua-duanya adalah penjelasan tentang kesetiaan Allah. Allah itu benar, itu menjelaskan perjanjian Allah. Allah itu setia, ini juga adalah bagian penting dari mengerti perjanjian Allah. Nah jadi saudara sekalian, balik ke konsili. Jadi saudara sekalian, kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, dan sehakikat dengan Bapa. Sehakikat ini pakai kata homoousios di dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah satu usia, satu substansi kalau mau dilatinkan. Sehakikat. Hakikat itu apa ya? Hakikat itu adalah sesuatu, apapun itu ya, sesuatu yang menjadi sangat utama di dalam mengidentifikasi sesuatu itu. Nah ini agak sulit menjelaskannya. Jadi misalnya saudara melihat ada seorang manusia, manusia itu esensinya tentu bukan berat badannya misalnya. Ada manusia yang kurus, ada manusia yang gemuk. Enggak berarti kalau yang kurus kurang manusiawi, kalau yang gemuk adalah manusia yang lebih utuh. Enggak. Demikian juga manusia punya kepintaran yang tinggi, intelektual tinggi, ada yang kurang. Itu tidak menjadikan yang tinggi adalah manusia sejati, yang kurang tinggi itu adalah manusia yang kurang manusiawi. Enggak. Jadi hakikat menjadi manusia bukan pada intelektualitasnya, bukan pada keuangannya, bukan pada fisiknya, tapi kepada fakta bahwa dia adalah gambar Allah. Nah itu misalnya ya. Demikian juga kalau saudara bilang besi merah. Merah bukan hakikat dari besi. Merah bukan substansi dari besi. Nah jadi Allah itu adalah satu secara substansi. Kalau kita bilang kita percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berarti Bapa adalah Allah. Lalu kita mengatakan Yesus Kristus yang sehakikat dengan Bapa, berarti dia, Yesus Kristus, adalah satu substansi dengan Bapa, yaitu substansi Allah. Siapa Bapa? Allah. Siapa Yesus? Juga Allah. Ada dua Allah? Enggak, satu. Satu substansi. Apa sih substansi itu? Wah, sangat sulit ya untuk kita jelaskan. Tapi intinya adalah Allah adalah satu kalau dipahami secara substansial. Karena Allah adalah satu adanya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Bapa adalah Allah yang terpisah dengan anak dan anak adalah Allah yang terpisah dengan Bapa. Bukan. Cuma ada satu Allah kok, nggak bisa bilang pisah. Jadi Bapa adalah Allah, iya. Anak adalah Allah, iya. Tapi satu Allah. Jadi Bapa adalah Allah. Anak juga adalah Allah, satu Allah, gitu ya. Tapi akhirnya orang salah mengerti. Nah ini yang namanya bidat di dalam ajaran modalisme atau di dalam ajaran sabelianisme,
Modalisme atau Sabellianisme. Oh, jadi satu hakikat, satu substansi. Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oh, berarti saya ngerti. Ini Allah yang satu, kadang-kadang jadi Bapa, kadang-kadang jadi anak. Di perjanjian lama dia jadi Bapa, di perjanjian lama dia jadi anak. Gitu ya? Salah, itu bidat. Karena berarti kita tidak percaya ada 3 pribadi. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Allah itu satu substansi, tapi Allah itu punya 3 pribadi, 3 persons, 3 oknum. Kalau pakai istilah yang sering dipakai oleh Pak Stephen Tong, 3 oknum, 3 pribadi, 3 persons. Nah, 3 persons itu seperti apa? Ya seperti kita ini beragam. Saya adalah person, saudara adalah person. Saya pribadi, saudara juga pribadi. Kita adalah pribadi. Dan kita tidak bisa dibilang satu pribadi. Saya dan saudara adalah pribadi yang berbeda. Saya dengan Pak Samuel misalnya adalah 2 pribadi yang berbeda. Kami bukan satu pribadi. Saya bukan Pak Samuel dan Pak Samuel bukan saya. Nah, seperti itulah juga pembedaan antara Bapa, Anak, dan pribadi ketiga yaitu Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang benar-benar 3 pribadi. Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa. Nah, ini harus jelas ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang total beda. Bukan 3 pribadi yang masih secara pribadi berkait. Ya, mereka berkait dengan kasih. Nah, tapi kalau kita bicara substansi, cuma satu Allah. Satu Allah, 3 pribadi. Ada banyak penjelasan ya di dalam tradisi gereja. Tapi kalau kita mau gali penjelasan, wah setengah mati. Banyak sekali dan limpah sih. Tapi waktu kita nggak cukup. Maka kita harus rangkum dengan menekankan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah, tetapi 3 pribadi yang berbeda. Satu Allah dan 3 pribadi yang berbeda. Mereduksi salah satu, membuat Allah sepertinya bukan satu, tapi ada beberapa. Itu bidat. Itu bidat triteisme atau bidat 2 Allah. Misalnya kalau kita percaya Bapa itu Allah dan Yesus itu Allah yang berbeda. Tapi kalau kita juga percaya bahwa pribadi Allah itu adalah pribadi yang sama yang tukar-tukar, itu juga bidat. Jadi konsili akan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi patokan sehingga kita tidak melanggarnya. Oke, saya bacakan kembali dari konsili. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Lalu berikutnya, olehnya segala sesuatu diciptakan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi yang cipta Bapa atau anak? Ya Bapa dan juga anak. Oleh anak segala sesuatu diciptakan. Allah menciptakan melalui sang anak. Bapa menciptakan melalui sang anak. Bapa menciptakan melalui sang anak. Lalu berikutnya, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita dia turun dari sorga, berinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari anak darah Maria menjadi manusia. Jadi saudara, Yesus Kristus itu adalah Allah, pribadi kedua dari Tritunggal, yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus baru menjadi manusia waktu dia berinkarnasi. Dia belum manusia sebelumnya. Nah kalau saudara bilang ini berarti akan merubah Allah. Loh, enggak dong, kan yang berinkarnasi pribadi kedua. Allah nggak berubah karena Allah tetap satu Allah. Tapi kan jadi manusia, yang jadi manusia itu pribadi. Nah jadi saudara di dalam tradisi kita, di dalam teologi para bapak gereja dan kita di tradisi reform setuju dengan itu. Dikatakan bahwa kita harus membedakan mana tindakan pribadi, tindakan persons, mana tindakan substansi. Waktu dikatakan Allah mencipta, yaitu tindakan substansi. Allah mencipta. Apakah itu bukan tindakan personal? Tetap tindakan personal juga. Bapa yang merancang, anak yang menggenapi ciptaan, dan Roh Kudus yang melimpahkan dan membuat satu segala sesuatu. Jadi 3 pribadi mempunyai pekerjaan yang tidak terpisah satu dengan lain, tapi yang bisa dibedakan. Bisa dibedakan tapi tidak dipisahkan. Nah bagaimana dengan berinkarnasi? Itu pekerjaan Allah atau pekerjaan pribadi kedua? Pekerjaan pribadi kedua. Itu bukan pekerjaan substansi Allah. Karena kalau substansi Allah berinkarnasi, berarti Bapa berinkarnasi, Anak berinkarnasi, dan Roh Kudus berinkarnasi. Dan itu nggak cocok. Jadi inkarnasi menjadi manusia adalah pekerjaan personal, persons. Pekerjaan dari pribadi yang kedua. Nah pribadi kedua yang berinkarnasi. Nah kalau pribadi kedua yang berinkarnasi, ditampilkan dulu ya. Udah ditampilkan. Apa yang dilihat di layar sama dengan
Sama dengan mereka? Enggak tentu. Oh beda, oke. Jadi kamu yang atur lah ya. Nah jadi saudara sekalian, ketika kita mengatakan bahwa Allah berinkarnasi, harus kita ingat ini tindakan pribadi kedua. Kadang-kadang orang bingung ya, kalau Allah berinkarnasi sorga kosong dong. Waduh, ini kan bukan tindakan substansi. Yang bertindak itu pribadi kedua, jadi ini tindakan person. Pribadi kedua dari Tritunggal, bukan tindakan substansial, bukan tindakan dari substansi Allah. Tapi pribadi kedua kan Allah, iya, pribadi kedua Allah. Jadi memang di satu sisi kita bisa mengatakan Allah jadi manusia. Tapi kalau kita bicara substansi dan person, kita nggak boleh salah gitu ya. Allah jadi manusia benar, tapi bilang substansi Allah jadi manusia salah. Yang jadi manusia adalah pribadi kedua. Harap kita mengerti keketatan bahasa ini ya. Jadi kalau kita bilang Allah jadi manusia, oke. Tapi kalau kita mulai lebih ketat, lebih teliti mengatakan persons dan substance, jangan lupa ini person bukan substance. Jadi saudara nggak bisa bilang surga kosong dong. Loh ini kan pribadi kedua. Pribadi kedua jadi manusia, pribadi pertama tidak, pribadi ketiga tidak, dan substansi Allah tidak. Kok dipisah-pisah begini? Ini dipisah-pisah secara kategori di pikiran kita ya. Substansi dan personnya gitu. Tapi pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah, ada 3 pribadi yang berlainan. Itu memang benar, itu bukan kategori yang kita buat. Itu adalah benar-benar realita dari Allah sendiri, yaitu realita Tritunggal. Jadi pribadi kedua yang berinkarnasi, pribadi kedua yang jadi manusia. Dan dia mati di atas kayu salib. Kalau ditanya yang mati manusia atau Allah, yang kita katakan adalah yang mati adalah pribadi kedua yang berinkarnasi jadi manusia. Lalu Allahnya di mana? Ya Allah ya, secara substansial ya tetap Allah. Sulit dimengerti, tetapi bisa dimengerti gitu ya. Sulit, tapi bisa dibahasakan. Jadi inkarnasi adalah tindakan pribadi kedua, bukan pribadi pertama. Yang disalib adalah pribadi kedua, bukan pribadi pertama, bukan pribadi ketiga. Lalu setelah itu yang bangkit adalah pribadi kedua, bukan pribadi pertama, bukan pribadi ketiga. Lalu yang naik ke sorga setelah berkorban dan mati dan bangkit adalah pribadi kedua, bukan pribadi pertama, bukan pribadi ketiga. Lalu pribadi kedua mengirim pribadi ketiga, bukan mengirim pribadi pertama, bukan mengirim substansi Allah. Dia mengirim Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi Allah hadir, tapi yang hadir adalah pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, dan anak bukan Bapa. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah sejati. Bapa bukan sepertiga Allah, Bapa adalah sepenuh-penuhnya Allah. Seluruh substansi Allah itu ada di pribadi pertama. Seluruh substansi Allah itu ada di pribadi kedua. Seluruh substansi Allah ada di pribadi ketiga. Tetapi pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga tidak boleh saling dikacaukan. Gitu kira-kira ya pengertian penjelasan dari tradisi kita. Nah jadi Kristus yang mati dan bangkit lalu naik ke sorga, dan setelah itu datanglah Roh Kudus yang memanggil gereja Tuhan menjadi satu. Ini pribadi yang ketiga. Pribadi ketiga ada di dunia setelah diutus oleh Kristus untuk menyatukan orang percaya dengan Kristus. Apakah sebelumnya Roh Kudus tidak ada di dunia? Ada. Tapi pekerjaan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus, membawa kehadiran Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah menjadi Raja. Kehadiran Kristus dibawa kepada kita, itu baru setelah Pentakosta dilakukan oleh Roh Kudus. Nah jadi ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Ini yang kita bisa pahami dari konsili, dan kita harus berhati-hati dengan beberapa jenis bidat yang ada di dalam sejarah gereja. Yang pertama adalah bidat dari Arianisme. Arius yang pertama kali mempopulerkan. Arianisme percaya Allah itu satu, tapi cuma pribadi pertama. Jadi cuma pribadi pertama itu Allah, cuma Bapa. Yesus adalah Allah, tapi tidak sama substansinya dengan Bapa. Dia Allahnya levelnya beda, dia Allah yang lower. Dia Allah yang lebih rendah daripada yang pertama. Jadi Yesus bukan pribadi pertama. Yesus bukan Allah sama seperti pribadi pertama adalah Allah. Allahnya adalah secondary God. Nah ini terjadi karena gagal mengerti person dan substance gitu ya. Nggak ngerti substansi tapi membahas segala sesuatu di dalam pembahasan personal. Nah karena Yesus dianggap tidak setara dengan kealahan Bapa, itu sebabnya mereka keberatan dengan istilah sehakikat atau satu substansi. Mereka mengkritik pengertian homoousia, satu substansi.
Itu sebabnya kita tidak menerima ajaran Arianisme, karena ajaran Arianisme dari Arius dan diteruskan oleh banyak orang setelah dia ada namanya siapa ya, Eutychus, maaf nanti saya lupa, nanti saya cek lagi. Nah, jadi ajaran dari Arianisme menekankan tentang perbedaan substansi antara Bapa dan Anak. Mirip tapi beda. Nah, ini yang ditentang mati-matian oleh orang-orang yang percaya konsili Nikea, Konstantinopel. Enggak mirip tapi sama. Satu, bukan dua. Satu substansi. Lalu ajaran bidat kedua adalah modalisme atau sabellianisme. Ini adalah ajaran yang mengatakan kita percaya substansi Allah itu satu, sayangnya mereka juga percaya substansi dan person itu sama. Satu pribadi, satu substansi. Maka kalau Bapa lain dengan anak, yaitu lain dalam bentuk mode aja. Bapa berubah jadi anak berubah jadi Roh Kudus, lalu Roh Kudus jadi Bapa atau jadi anak gitu ya. Itu sebabnya formula Tritunggal yang mengatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, itu bidat. Nah, saudara, kita tidak membaptis orang yang dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Awalnya masih ada perdebatan, belum ada patokan untuk hal ini, tapi setelah itu sinode memberikan patokan yang jelas. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah. Kalau mau ada kata Yesus Kristus, harus bilang dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu anak, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Harus jelas ya. Sehingga nanti di surat baptisan saudara harus dicek apakah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kalau iya itu adalah bidat, modalisme, sabellianisme. Sayang sih gereja nggak mempelajari sejarah, sehingga apa yang disebut bidat, yang dari dulu sudah diketahui sebagai bidat, diulang lagi ajarannya di dalam zaman kini. Sayang, kita gagal belajar dari sejarah. Kita yang saya maksud nggak tentu saudara ya, tapi maksudnya kita adalah kami para pengajar. Sayang sekali kalau banyak orang yang dipercayakan untuk mengajar tidak mempelajari sejarah, sehingga apa yang dibagikan adalah kesalahan yang dulu pernah dibongkar dan dibuktikan sebagai tidak alkitabiah, bahkan bentur dengan Alkitab di dalam ajaran yang sangat inti tentang Tuhan, dan karena itu dikategorikan sebagai bidat. Nah, ini dua bidat yang mungkin ada, jadi hati-hati waktu kita membaca Alkitab dan mencoba menafsirkan tentang Tritunggal. Kita tidak bisa menjadi Arianisme, percaya ada substansi yang berbeda pada pribadi kedua dan ketiga, dan kita tidak bisa percaya sabellianisme, dan juga ya sama dengan modalisme, yang percaya bahwa cuma satu pribadi dari Allah. Ya, ini mengenai Tritunggal. Lalu kita lanjutkan dengan bagaimana kita dapat mengerti doktrin Tritunggal menurut kisah penciptaan dan penebusan di dalam Alkitab. Nah, saudara, saya akan bacakan dari kitab kitab Wahyu. Ya, Wahyu ditulis oleh Yohanes ya. Saya akan bacakan kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, maka yang mencipta adalah Allah, dan yang menjadi inisiator, yang menjadi perancang segala sesuatu itu adalah Sang Bapa. Jadi saudara, Allah mencipta, tapi di dalam karya mencipta yang dikerjakan oleh Allah, ada perbedaan pekerjaan waktu kita soroti dari pribadi, dari persons. Pribadi pertama yaitu Bapa mencipta, namun di dalam penciptaan, Sang Bapa adalah yang menginisiasi, yang merancang, yang mendesain atau merancang ciptaan. Ini kalimat dari John Calvin di Institutio buku pertama, bab yang kedua, subbab yang kedua. Saya bacakan. Bagaimana mungkin pikiran tentang Allah masuk ke dalam pikiran kita tanpa kita segera menyadari bahwa kita ini adalah karyanya Dia. Jadi waktu saudara sedang berpikir tentang Tuhan, jangan lupa engkau adalah karyanya Dia. Engkau telah diciptakan sesuai dengan batasan yang diperintahkannya sebagai pencipta, sehingga engkau berhutang seluruh hidupmu kepada Dia.
Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan untuk lakukan, apapun yang kemanapun kamu mau apa yang kamu putuskan untuk lakukan dan apapun yang kamu lakukan, kamu harus lakukan untuk Dia. Jadi Allah adalah yang merancang segala sesuatu, saudara termasuk rancangannya ya. Sehingga saudara yang akan membuat seluruh rancangan yang ada dalam hidup saudara menjadi milik Allah. Karena saudara milik Dia. Lalu setelah itu kita juga harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang mau dirinya dan seluruh ciptaan itu disatukan. Allah dan ciptaan disatukan. Nah, ini pekerjaan dari pribadi yang kedua. Pribadi yang kedua adalah pribadi yang menjalankan, menyempurnakan desainnya Sang Bapa. Jadi pribadi kedua mencipta, tetapi ciptaan yang dikerjakan oleh pribadi kedua ada di dalam perspektif menyatukan, menyempurnakan apa yang diciptakan, menjalankan, menyempurnakan, sehingga segala sesuatu itu diperantarai oleh Sang Anak untuk menjadi satu di dalam Sang Bapa. Maka saudara di dalam ayat yang di dalam pasal salah tulis. Nah, saudara kita baca kembali yang pasal keempat tadi ya. Dikatakan bahwa Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan berkehendak, Tuhan mendesain dan ciptaan benar-benar jadi milik Dia melalui pekerjaan Sang Mediator. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes, saya bacakan Injil Yohanes. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, through Him ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara, segala sesuatu Tuhan Sang Bapa desain, Allah pribadi pertama merancang segala sesuatu. Pribadi kedua adalah yang memediasi, yang menyatukan, yang menjadikan sempurna apa yang Allah sudah ciptakan. Sehingga apa yang menjadi sempurna di dalam rancangan Tuhan itu disempurnakan lewat Kristus. Jadi saudara, ketika Tuhan menginginkan ada mediator antara Allah dan manusia, ini terjadi karena di dalam desain dari Allah Tritunggal, Sang Bapa adalah yang merancang segala sesuatu, Sang Anak adalah yang menjadi pengantara atas segala sesuatu. Tanpa Sang Pengantara, segala sesuatu tidak akan sampai pada kesempurnaan. Segala sesuatu bukan cuma manusia, tapi juga seluruh alam. Jadi Kristus adalah mediator antara seluruh ciptaan dengan pribadi yang pertama. Ini sesuatu yang indah ya. Pribadi pertama mendesain segala sesuatu. Pribadi kedua mengantarai antara Allah dan ciptaan di dalam Dia. Kemudian pribadi ketiga di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah menaungi seluruh ciptaan, seluruh permukaan air. Calvin mengatakan di dalam Institutio buku 1 bab 13 sub bab 13. Dia mengatakan bahwa apapun yang kita dapat persif, dapat kita lihat, dapat kita nikmati, dapat kita ketahui dari seluruh alam, mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan kestabilannya, mendapatkan pemeliharaannya dari kuasa Roh Kudus. Tapi bahkan sebelum segala sesuatu ini ada, Roh Kudus adalah yang membuat seluruh yang kacau balau itu, semua hal yang kacau balau di dalam ciptaan, menjadi teratur. Adalah Roh Kudus yang mengerjakan keteraturan di tengah-tengah segala sesuatu yang kacau. Adalah Roh Kudus yang menopang segala sesuatu, menyebabkannya bertumbuh dan membangkitkannya baik di surga maupun di bumi. Roh Kudus adalah yang membawa seluruh energi dan juga kehidupan dari Allah kepada ciptaan. Saudara lihat keindahannya ya. Sang Bapa yang merancang, Sang Anak yang memperantarai dengan ciptaan, yang menjadikan seluruh ciptaan dan menjadikannya satu dengan Sang Bapa. Lalu Roh Kudus adalah yang membuat segala sesuatunya menjadi limpah dan sempurna. Bapa merancang, Anak menjadi mediator yang menyempurnakan, kemudian Roh Kudus adalah yang mewujudkan kesempurnaan itu di dalam every detail, di dalam setiap kesempurnaan, di dalam setiap detail. Hal yang indah sekali kalau kita lihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengerjakan secara bersama-sama kalau disoroti secara persons, pekerjaan mencipta.
Dan kalau kita soroti secara substansi ya ini adalah pekerjaan Allah. Allah mencipta. Bagaimana Allah mencipta? Bapa mendesain, Anak menyempurnakan dan menyatukan dengan Bapa, Roh Kudus membuat sempurna segala sesuatu yang sudah disempurnakan, memberikannya kepada setiap detail. Kesempurnaan dari pekerjaan Kristus itu yang dibawa Roh Kudus kepada setiap detail. Yesus menyempurnakan keselamatan kita, Roh Kudus yang membawa kepada setiap pribadi manusia yang percaya. Jadi apa yang disempurnakan oleh Kristus secara global, secara utuh, itu dibawa menjadi detail, menjadi personal oleh Roh Kudus. Nah jadi saudara bisa melihat bahwa Allah Tritunggal dijelaskan oleh Alkitab di dalam pengertian bahwa Allah pencipta, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai bagian yang unik, yang khas, yang tidak bisa pisah tapi bisa dibedakan, yang dikerjakan oleh tiap pribadi. Ini menjadi pengertian penting yang kita dapat pahami, dan dengan demikian pengertian tentang Roh Kudus tidak akan mungkin boleh diabaikan waktu saudara memahami kitab suci. Saudara akan melihat keindahan relasional dari Allah di dalam relasi antar Tritunggal, dan saudara melihat bahwa ini diwujudkan di dalam karya penciptaan dan karya penebusan. Nah, karena Allah mencipta dan ciptaan itu dijalankan dengan relasi. Jadi saudara bisa bayangkan keindahannya. Allah satu substansi ya, mencipta. Dan ciptaan ini kalau kita soroti dari sudut pandang pribadi, ternyata dikerjakan dengan cara yang sangat harmonis. Dengan cinta, dengan relasi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita tahu seluruh ciptaan mempunyai kaitan satu dengan lain, meskipun masing-masing punya kemandirian. Seluruh ciptaan terdiri dari beragam hal, yang mandiri, ada kemandiriannya, tapi ada relasi selalu. Saudara tidak bisa pisahkan binatang dan tumbuhan, tapi saudara bisa bedakan binatang dan tumbuhan. Saudara tidak bisa pisahkan secara substansi pribadi pertama, kedua, dan ketiga, tapi saudara bisa bedakan secara pribadi. Pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Nah inilah keindahannya ya, jadi saudara bisa melihat bahwa seluruh ciptaan mempunyai keterkaitan satu sama lain, mempunyai keunikan. Setiap substansi punya keunikan, tapi juga mempunyai kaitan relasional. Demikian juga dengan manusia. Manusia beda dengan alam, tapi manusia punya keterkaitan relasional dengan alam. Alam perlu manusia untuk berkembang, manusia perlu alam untuk hidup. Jadi saling berkait, saling berelasi, tetapi bisa dibedakan. Karena berelasi tidak berarti tidak ada perbedaan. Ada kemandirian antara ciptaan, yang satu dengan yang lain, tetapi tidak pernah tanpa relasi satu dengan lain. Sama ya dengan kita, ada kemandirian antara pribadi kita dengan pribadi yang lain, tetapi tidak pernah tanpa relasi. Masing-masing pribadi tidak mungkin tidak berelasi. Ini mengenai doktrin Tritunggal. Oke saudara, sampai di sini pembahasan kita tentang Tritunggal. Kita akan masuk di dalam tanya jawab. Jika ada di antara saudara yang punya pertanyaan, ingin bicara langsung, itu dimungkinkan ya? Nah, Nick, bisa ya? Yang ingin bicara langsung nyatakan pertanyaan silakan. Yang ingin dengan ketik juga silakan. Yang ingin ketik di chat di Zoom silakan. Yang ingin ketik di WA juga silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Di Alkitab disebutkan bahwa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa maksudnya? Apakah ketika inkarnasi Yesus tidak setara dengan Allah? Nah ini kan sesuatu yang harus jelas, jadi kita nggak bisa bilang Yesus nggak setara dengan Allah kalau kita lagi bicara tentang substansi, nggak mungkin. Substansi Allah satu. Jadi kalau dibilang Yesus terpisah substansi dengan Allah, itu menyalahi konsili yang kita percaya adalah Alkitabiah. Jadi sulit di dalam tradisi kita mengatakan bahwa substansi Allah terpisah. Jadi ini pasti adalah sorotan dari persons gitu kan, dari pribadi. Apakah pribadi pertama lebih rendah dari pribadi kedua? Karena kalau kita bilang pribadi pertama lebih rendah dari Allah, itu nggak mungkin. Karena pribadi pertama itu lagi bicara soal persons ya. Nggak bisa dikatakan pribadi pertama lebih rendah dari Allah, karena pribadi pertama adalah Allah. Secara substansi dia Allah.
Tapi secara pribadi dia berbeda dengan Bapa dan berbeda dengan Roh Kudus. Apakah dia lebih rendah dari Bapa? Ini yang dimaksudkan di dalam surat Filipi. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Filipi dikatakan bahwa Yesus itu secara morfe, tidak menganggap morfe Allah sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Tidak bicara tentang substansi. Karena itu nggak mungkin kan. Jadi yang dikatakan oleh Filipi adalah Yesus itu tidak menganggap morfe Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, di bahasa Indonesia diterjemahkan agak susah ya, diterjemahkan apa di kita? Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa, diterjemahkan rupa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan itu apa? Ya dalam rupa Allah. Rupa itu apa? Morfe. Yang dimaksudkan morfe itu bukan substansi ya. Yang dimaksudkan morfe itu adalah tampilannya Allah. Itu kemuliaan yang dipancarkan, itu morfe. Waktu Musa menyaksikan kemuliaan Allah di atas gunung, dikatakan hati-hati engkau tidak melihat morfe di situ. Engkau tidak melihat morfe. Engkau enggak melihat rupa Allah itu seperti apa. Jadi maksudnya adalah kemuliaan yang dipancarkan di Gunung Sinai itu belum kemuliaan Allah yang sempurna loh. Nah, waktu Yesus jadi manusia, Yesus pun tidak menyatakan kemuliaan ilahi dengan cara yang total itu. Karena waktu saudara lihat dia, saudara lihat manusianya kan, saudara lihat dia sebagai manusia, memang dia adalah manusia. Tapi saudara tidak melihat mana kemuliaan Allah yang Tuhan miliki. Dengan demikian saudara sadar bahwa yang dimaksudkan bukan substansi, tapi yang dimaksud adalah pancaran kemuliaan Allah. Maka kita bisa lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil morfe hamba. Nah, jadi Yesus tidak menunjukkan morfe Allah, kemuliaan Allah, tapi dia menunjukkan morfe hamba, kemuliaannya hamba. Ini yang dilakukan. Jadi ayat ini tidak berbicara bahwa Yesus bukan Allah secara substansi, atau substansi Allah tiba-tiba pecah dalam diri Yesus, karena itu nggak mungkin. Jadi ini penjelasan dari Filipi pasal yang kedua. Saya persilakan kalau ada yang lain. Ya. Oh, ada lagi Pak. Ya. Selamat siang Pak Jimmy, saya pengajar di salah satu sekolah swasta Kristen di Bandung. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjelaskan konsep Tritunggal secara sederhana kepada anak-anak usia sekolah dasar. Mengingat anak-anak zaman sekarang sangatlah kritis ketika bertanya. Terima kasih. Ya, ajarkan konsili, jangan pakai kalimat sendiri. Gereja sudah setengah mati bergumul, berjuang, dan berdebat untuk merumuskan Tritunggal. Pakai ajaran konsili. Konsili sudah kasih tahu ini loh. Ya, tinggal bacakan ke anak-anak lalu jelaskan artinya substansi apa ya. Kemudian apa maksudnya hakikat, apa maksudnya dilahirkan bukan diciptakan. Apa maksudnya diperanakan, bukan dilahirkan ya. Apakah beda dengan dilahirkan? Nah, ini yang saudara jelaskan. Apa yang saya jelaskan, saudara coba jelaskan. Nah, yang kita harus tahu adalah penjelasan kepada anak itu harus dilihat ya. Kadang-kadang mengambil pengertian pemahaman lebih kurang ketimbang penghafalan gitu. Jadi anak-anak suruh hafal, itu yang jadi tugas. Hafal konsili, hafal pengakuan iman. Makin banyak anak menghafal, nanti pada waktu dia mulai bergumul, dia akan menggumulkan apa yang dia sudah hafal, dan dia akan punya kerangka yang kuat. Kerangka kuat datang dari menghafal kalau anak-anak ya. Jadi saudara nggak usah terlalu bingung dengan menjelaskan, jelaskan aja konsili. Jelaskan sebisa mungkin apa yang saudara sendiri harus tahu dari konsili itu. Kalau anak-anak belum bisa mengerti secara total nggak apa-apa, tapi anak-anak harus akrab dengan konsili ini. Maka saudara nggak ada cara lebih baik untuk menjelaskan Tritunggal ketimbang menjelaskannya lewat konsili Nikea, Konstantinopel. Satu substansi, 3 pribadi. Satu hakikat, 3 persons, 3 pribadi. Pribadi itu apa ya? Kayak kamu dan saya. Aku gurumu dan kamu murid. Kita ini pribadi yang berlainan ya. Punya perasaan, punya identitas yang secara pribadi berbeda, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, bisa berelasi. Nah, Allah juga begitu, 3 pribadi itu 3 pribadi yang beda, saling berkomunikasi, saling bicara, saling berelasi, saling menyatakan kasih, seperti kita loh. Tapi bedanya adalah kita tidak bisa bilang kalau kita ini satu manusia, seperti Allah itu satu Allah, lain. Allah adalah pencipta dan kesatuannya kesatuan yang sempurna, sedangkan kita kesatuannya adalah kesatuan yang masih dibatasi oleh keterbatasan di dalam ciptaan. Nah, jadi saudara bisa menjelaskan Allah itu satu secara substansi, 3 secara pribadi. Itu dulu anak-anak harus tahu, lalu penjelasan yang ya saudara coba jelaskan dengan kata-kata yang cukup
Inilah cukup baku, jadi anak-anak perlu dijelaskan juga istilah-istilah abstrak sebenarnya. Kita selalu ingin istilah Kristen dimengerti dengan cara yang sehari-hari, padahal orang perlu mempunyai pengertian yang bertambah, dan itu sebenarnya bisa dilakukan lewat mengajar. Jadi mengajar nggak cuma memakai kosakata yang anak-anak sudah tahu, mengajar juga bisa berarti menambah kosakata bagi anak-anak, sehingga mereka mendapatkan kosakata baru di dalam iman Kristen dan juga di dalam pengertian dari tradisi Kristennya. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Sudah ya? Silakan kalau saudara punya pertanyaan yang lain. Nggak ada, oke. Baik, kalau sudah tidak ada berarti sampai di sini pertemuan kita saat ini. Dan bagi saudara yang nanti